Adik-adik peserta bisa menampilkan video nggih? Oke. Ya. Kecuali kalau mungkin masih ada di kantor atau karena kendala sinyal ya. Oke, kita mulai ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan karena kita bisa melaksanakan workshop kali ini dengan baik dan dikaruniai kesehatan. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Sihar ya, meskipun secara virtual. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak atas kesediaannya memberikan workshop kepada mahasiswa kami kali ini. Jadi ya, ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk belajar tentang pemanfaatan aplikasi dalam penelitian kualitatif. Jadi saya sering juga melakukan penelitian kualitatif Bapak, namun terus terang tidak pernah memakai software sebelumnya gitu. Jadi ya sangat tradisional gitu. Nah, ini tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga nanti sangat berminat untuk mengikuti ini sampai akhir. Namun saya mohon maaf ya karena sebentar lagi saya terpaksa harus keluar dulu sebentar karena harus mengikuti rapat Senat Komisi Guru Besar di Uniksa, Pak. Jadi setelah itu saya akan join kembali karena ini memang materi yang sangat menarik dan pasti akan sangat bermanfaat bagi saya. Nah, untuk itu kepada adik-adik mahasiswa, saya berharap untuk bisa mengikuti ini dengan baik gitu ya. Karena ini merupakan tools yang pastinya nanti sangat bermanfaat bagi kita untuk melaksanakan penelitian kualitatif dan mixed method. Nah, jadi semester depan kita sudah akan mulai belajar metodologi, kemudian melanjutkan rancangan proposal yang selama ini sudah kita upayakan susun bersama. Sehingga tujuan kita untuk bisa lulus tepat waktu bisa kita capai bersama. Oke, demikian sekilas dari saya. Jadi saya ucapkan selamat mengikuti acara workshop ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Pak Siar. Silakan Bapak. Langsung ya Pak ya. Silakan Pak. Baik. Terlebih dahulu saya mohon izin untuk live Pak. Silakan Pak, silakan. Setiap saat saya bisa live nanti. Silakan Bapak. Baik, makasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, peserta pelatihan kita hari ini untuk workshop software NVivo ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk mungkin materi saya sudah share Bapak Ibu, tapi memang saya tidak akan bicara tentang itu melulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan sambil berjalan karena banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu tentang software NVivo ini. Yang penting nanti harapan saya Bapak Ibu 2 malam ini sudah ada rekaman Bapak Ibu ditambah dengan mengikuti. Kalau malam ini Bapak Ibu cukup melihat saja. Ya, mungkin sisi teori nanti akan saya bahas. Kemudian saya juga tunjukkan softwarenya, caranya begini dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu nanti cukup menyimak ya Bapak Ibu ya. Nah di esok Bapak Ibu saya akan pandu Bapak Ibu untuk berpraktek secara langsung. Mulai dari 2 hal mungkin 2 inti ya. Kalau terkejar 3. Tapi yang paling banyak permintaan di Indonesia saat ini pelatihan itu atau pengolahan data itu ada 2 hal. Pertama,
nanti Bapak Ibu pengolahan data dari hasil wawancara dengan informan. Itu yang pertama. Yang kedua yang terbanyak itu adalah pengolahan data dari sumber internet, Bapak Ibu. Bisa di-mix juga nanti dengan hasil wawancara. Internet yang dimaksud Bapak Ibu bisa dari katakanlah online news, bisa majalah online, di-mix juga dengan dari YouTube, Bapak Ibu, di-mix juga dari kalau ada selain tadi berita online, kemudian ada jurnal online juga, Bapak Ibu, kemudian ada mungkin e-book juga dan lain sebagainya. Nah, kombinasi itu nanti yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin kalau praktek besok kita lihat waktunya ya, mudah-mudahan cepat Bapak Ibu. Nanti kita bisa menggunakan metode penggunaan NVivo 12 ini Bapak Ibu untuk riset literatur review Bapak Ibu ya. Biasanya itu yang tiga itu yang paling banyak, tapi dua yang pertama yang paling banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, walaupun mungkin besok kita akan praktek, tetapi mungkin baiknya dari malam ini Bapak Ibu nanti sudah install dulu, paling tidak yang trial Bapak Ibu. Ya, paling tidak untuk 2 minggu ke depan Bapak Ibu ada yang bisa dipraktekin gitu. Apalagi belajar software itu kan Bapak Ibu ya, cara terbaik untuk belajar software ya praktekin, kira-kira gitu Bapak Ibu. Karena kalaupun kita hafalin, kita kuasai step by stepnya, tapi kalau kita nggak memegangnya sebulan aja, 2 minggu aja Bapak Ibu, pasti lupa lagi gitu. Syukur sekarang kan ada Zoom ya, ada bisa rekaman Bapak Ibu, mungkin akan lebih gampang buka kembali rekamannya, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi harapan saya Bapak Ibu target kita 2 malam ini Bapak Ibu bisa mandiri mengolah data. Paling tidak kalau nanti riset Bapak Ibu terkait dengan riset kualitatif, Bapak Ibu bisa secara mandiri ya mengingat apa namanya materi kita malam hari ini dan juga nanti dilihat rekamannya. Kemudian Bapak Ibu saya share sedikit ya Bapak Ibu ya sambil berjalan nanti. Eh, Siapa yang ini adminnya? Saya bisa dibuka share screen-nya. Siapa yang menjadi adminnya Bapak Ibu? Oke, makasih ya. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sudah install, tampilan awal di softwarenya kira-kira begini, Bapak Ibu ya, kira-kira begini. Nah, di bagian kiri ini adalah eh, proyek-proyek yang baru kita kerjakan. 5 proyek terakhir biasanya ya. Nah, yang terakhir yang paling atas pelatihan hari Selasa kemarin. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, kemudian sekilas saja ini ya Bapak Ibu tentang NVivo adalah software atau aplikasi yang membantu peneliti menganalisis data kualitatif dan mixed method. Kenapa disebut Bapak Ibu data kualitatif? Karena memang Bapak Ibu sebenarnya prinsip dasarnya aplikasi ini diperuntukkan untuk riset kualitatif Bapak Ibu. Ya, yang disebut dengan riset kualitatif termasuklah diantaranya Bapak Ibu hasil wawancara. Banyak sekali sebenarnya riset literatur review ini Bapak Ibu ya. Sorry, riset kualitatif ini maksudnya ya. Hasil wawancara bisa juga Bapak Ibu melakukan pengamatan atau mungkin literatur review Bapak Ibu banyak sekali. Dan sifat dari riset kualitatif itu Bapak Ibu tidak kaku ya seperti kalau kuantitatif itu kan standarnya sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang katakanlah tidak ada yang tidak bisa membuat aturan sendiri atau katakanlah tidak bisa membuat semaunya kita Bapak Ibu. Semua harus runtut. Ada uji validitas, uji reliabilitas, uji kualitas data yang lainnya, uji normalitas, asumsi klasik, pemilihan model terbaik dan lain sebagainya. Nah, kaku memang karena ada standarnya Bapak Ibu. Kalau kualitatif tidak Bapak Ibu, lebih kepada si penelitinya. Ya, ada istilah gini Bapak Ibu. Riset kualitatif itu instrumen utamanya itu adalah si peneliti itu sendiri atau kita sendiri kalau mau meneliti.
Sehingga sering muncul perdebatan Bapak Ibu, sisi subjektivitasnya tinggi. Iya memang Bapak Ibu, itu nggak bisa dipungkirin ya. Nah, tapi kembali lagi ya karena memang prosedur dan standarnya Bapak Ibu atau katakanlah kebiasaan atau katakanlah yang sudah dijalani selama ini seperti itu modelnya Bapak Ibu. NVivo ini dikenal juga Bapak Ibu sebagai katakanlah software untuk mix method Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kualitatif. Nah, mix method itu maksudnya Bapak Ibu bisa digunakan untuk kualitatif, bisa juga digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi di mix Bapak Ibu. Sisi mananya yang di mix nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Ada cukup banyak ya. Nah, diantaranya yang paling banyak yang digunakan peneliti saat ini Bapak Ibu, indikator-indikator dalam riset kuantitatif ya. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita meneliti variabel komitmen misalnya ya. Contoh misalnya penelitian kuantitatif misalnya ini ya Bapak Ibu ya, pengaruh komitmen terhadap kinerja auditor misalnya. Nah, yang namanya riset-riset seperti itu kan Bapak Ibu biasanya kan menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner dibangun atau dibuat Bapak Ibu berdasarkan indikator yang ada yang berasal dari setiap variabel tersebut Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita melakukan penelitian, indikatornya itu dapatnya dari mana? Biasanya dari penelitian terdahulu Bapak Ibu. Nah, tetapi sekarang berkembang Bapak Ibu itu. Jadi indikator-indikator itu bisa kita tambah Bapak Ibu dengan melakukan riset kualitatif terlebih dahulu. Dan itu diolah menggunakan NVivo. Intinya Bapak Ibu, NVivo bisa digunakan untuk mencari indikator-indikator yang baru untuk melengkapi indikator dalam riset kuantitatif sebagai dasar pembuatan kuesioner pernyataan atau pertanyaan di dalam kuesioner Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi Bapak Ibu terkait dengan itu. Nah, NVivo ini Bapak Ibu mengolah teks ya. Teks baik itu teks komentar di YouTube bisa, teks dalam bentuk ketikan di MS Word, PDF juga bisa Bapak Ibu, Excel juga bisa, dan segala macam bentuk teks Bapak Ibu. Nah, tapi kalau gambar atau suara Bapak Ibu belum sanggup. Ya, software ini harus ditranskrip dulu Bapak Ibu, harus diketikkan dulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu meneliti dan dilakukan misalnya FGD Bapak Ibu, lalu direkam suaranya. Nah, nggak bisa rekaman itu nggak bisa langsung diolah Bapak Ibu, harus dibuat transkripnya Bapak Ibu. Jadi diketikin apa hasilnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi banyak juga memang Bapak Ibu, era sekarang kan sudah semakin canggih, teknologi sudah semakin canggih, ya. Misalnya katakanlah fasilitas di apa namanya Google Chrome, di Gmail, misalnya kan ada pengetikan dengan suara, voice typing namanya Bapak Ibu, ya. Ada yang seperti itu, gitu. Jadi makin lama sekarang makin banyak yang menggunakan itu Bapak Ibu. Nah, jadi prinsipnya harus ada transkripnya Bapak Ibu, termasuk catatan-catatan dari lapangan ya. Misalnya kalau kita melakukan pengamatan Bapak Ibu, ya itu harus ada proses transkripnya ya, audio, ya video survei dan lain sebagainya harus ada naskahnya yang terketik Bapak Ibu. Ya, sebab itulah yang bisa diolah oleh NVivo. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya melihat NVivo bisa digunakan untuk mengolah YouTube. Kalau YouTube-nya saja Bapak Ibu harus ditranskrip dulu. Tapi ada peneliti Bapak Ibu, sumber referensi, sumber data yang diolah itu adalah pendapat para ahli atau pendapat para pakar dari YouTube Bapak Ibu. Tetapi yang dia olah adalah komentar-komentar di bawahnya. Gitu. Jadi tergantung si peneliti ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu, tapi ada juga YouTube yang nggak bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Jadi forbidden, dia nggak bisa di-download dan lain sebagainya. Ya kalau udah seperti itu ya nggak apa-apa. Sepanjang satu tema bisa di-mix Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya kalau Bapak Ibu sedang meneliti terkait topik terbaru misalnya di bidang disiplin ilmu kita misalnya Bapak Ibu.
Ya, saya misalnya Bapak Ibu akuntansi. Apa yang bisa saya bahas yang terkait dengan topik-topik yang terbaru saat ini? Ya, misalnya Bapak Ibu riset kami terakhir yang menggunakan Invivo itu misalnya adalah kualifikasi apa atau katakanlah skill apa yang dibutuhkan oleh auditor di era Society 5.0. Nah, kira-kira begitu ya. Kan Jepang sudah eh, menyampaikan Bapak Ibu bahwa mereka sedang menuju era itu, kira-kira begitu ya. Dan era itu semuanya adalah era Internet of Things. Jadi segala sesuatunya internet Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatunya berbasis teknologi. Ya, wah. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika sudah memasukin era itu, profesi sebagai seorang auditor juga harus mengembangkan diri Bapak Ibu. Tidak bisa hanya dengan skill yang ada sekarang. Nah, lalu kita mencari Bapak Ibu, dari mana? Siapa yang menguasai materi itu? Kalau saya lakukan wawancara Bapak Ibu, mungkin tidak akan dapat, tidak akan bisa menggali secara mendalam. Nah, lebih banyak dari luar referensinya Bapak Ibu. Misalnya, saya buka YouTube terkait dengan pembahasan hal tersebut. Ya, narasumbernya misalnya dari negara Jepang. Misalnya ada Bapak Ibu. Lalu teks-teks yang telah dipublikasi Bapak Ibu dalam bentuk artikel ilmiah atau dalam bentuk publikasi berita online Bapak Ibu. Nah, itu coba kita baca, kita telaah, lakukan konten analisis Bapak Ibu, lalu proses coding dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa kita praktekkan besok, tapi nanti juga akan saya tunjukkan lebih kurangnya seperti itu prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian NVivo itu Bapak Ibu kalau kita mengolah data, Bapak Ibu, ada 4 tahapan yang dilakukan di sana Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya proses input data. Yang kedua, Bapak Ibu, ada namanya proses coding. Ya, coding itu nanti kita bahas Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ada namanya proses visualisasi. Dan yang keempat namanya adalah proses pengambilan kesimpulan Bapak Ibu. Ya, jadi cukup simpel langkah-langkahnya, tetapi memang di situ nanti tahapan-tahapan itu cukup panjang, walaupun tahapannya hanya 4 secara umum. Misalnya input data Bapak Ibu. Input data itu nanti terbagi atas 2. Ya, jadi ada yang disebut dengan data internal, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan data eksternal. Data internal itu adalah data yang sudah ada di laptop kita sebelumnya. Jadi waktu kita menginputnya ke dalam software NVivo, itu tidak membutuhkan koneksi internet. Jadi tinggal masukkan saja, kira-kira gitu ya. Sama dengan software yang lain ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan katakanlah software Smart PLS, Lisrel, Amos, Tata, eViews, SPSS dan lain sebagainya Bapak Ibu, ya proses input datanya kan tidak perlu koneksi internet. Itu dikelompokkan Bapak Ibu sebagai data internal. Yang kedua, ada yang disebut dengan data eksternal Bapak Ibu. Ya, data eksternal itu adalah data yang kita ambil dari internet, di mana untuk memasukkannya ke dalam NVivo membutuhkan koneksi internet, Bapak Ibu. Ya, jadi besok Bapak Ibu waktu kita praktek case-case-nya, Bapak Ibu ya Bapak Ibu harus punya koneksi internet. Nah, kemudian Bapak Ibu memang software NVivo ini cukup berat. Jadi ada kalanya Bapak Ibu ketika nanti kita berpraktek sangat memungkinkan Bapak Ibu laptop kita itu softwarenya tertutup tiba-tiba. Ya, terutama kalau RAM-nya masih 2 Bapak Ibu, laptop-laptop yang lama kan RAM-nya 2 gitu ya. Yang bagus itu minimal 8 Bapak Ibu. Nah, kalau RAM-nya 8 itu biasanya sudah nyaman, nggak akan pernah mati tiba-tiba softwarenya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena berat memang Bapak Ibu. Misalnya dia sedang mengambil YouTube bersamaan dengan berita online atau bersamaan juga dibuka di artikel yang open access misalnya Bapak Ibu. Nah, itu sangat memungkinkan Bapak Ibu kalau RAM laptop kita kecil itu menjadi berat. Jadi alternatifnya bagaimana? Biasanya kita tambah Bapak Ibu ya. Bisa ditambahlah kira-kira seperti itu.
Nah, jadi termasuk Bapak Ibu, kalau ada dari YouTube, termasuk komentarnya, ada dari online news, kemudian ada e-book. Kalau ditemukan sekarang kan makin banyak e-book ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang buku itu sudah langsung bisa kita akses di internet tanpa harus melihat yang buku cetakannya. Itu masuk kategori data eksternal Bapak Ibu. Kalau kita memasukkannya ke dalam NVIPO dengan menggunakan fasilitas internet, ya. Nah, kemudian ada fasilitas Encapture namanya, Bapak Ibu. Nah, sedikit ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Sembari Bapak Ibu melihat-lihat ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak ini Ibu buka Chrome, ini hanya Chrome-nya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berlaku untuk Mozilla Firefox. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan bahwa sumber data itu terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan data internal, ada yang disebut dengan data eksternal, Bapak Ibu. Ya, data internal itu data dari laptop kita, tidak membutuhkan koneksi internet untuk menginput ke dalam NVIPO. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal Bapak Ibu itu akan dimasukkan ke dalam NVIPO melalui fasilitas Encapture for NVIPO. Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas. Ini ya, ini saya buka. Namanya Encapture for NVIPO. Ya, bagaimana mengaktifkan ini Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau nanti sudah install software NVIVO-nya, Bapak Ibu mau Bapak Ibu beli langsung, mau yang trial, silakan Bapak Ibu. Kalau mau beli langsung di toko online juga banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengaktifkannya Bapak Ibu, misalnya software NVIVO-nya Bapak Ibu sudah install, dia nggak otomatis dia bisa digunakan Bapak Ibu. Biasanya kita buka dulu dari sini Bapak Ibu, ada titik 3 di pojok kanan atas Chrome-nya Bapak Ibu, diklik. Lalu di sini ada More Tools Bapak Ibu, lalu di sini ada Extension. Ya. Nah, extension ini Bapak Ibu harus kita aktifkan dia. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat laptop saya di bagian kiri bawah ada Encapture. Dan ini tombolnya sudah aktif ditarik ke kanan Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu baru install dia masih di sebelah kiri Bapak Ibu. Ya, masih off dia, ya. Jadi harus ditarik ke kanan Bapak Ibu. Diklik ke kanannya baru dia bisa digunakan, baru dia bisa diaktifkan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah diklik, biasanya Bapak Ibu akan lihat bisa dari sini ya, lambang extension yang seperti puzzle ini Bapak Ibu, lalu diklik silakan Encapture for NVIVO-nya dipin. Dipin itu maksudnya Bapak Ibu silakan yang lambang jarumnya itu diklik supaya dia tampil di barisan toolbar di kanan atas ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ya dicek ya. Dari fasilitas sekali lagi Bapak Ibu nanti ada di More Tools, kemudian Extension, kemudian carilah yang namanya Encapture. Tapi ada juga kalanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu menginstal softwarenya nggak otomatis terinstall. Biasanya mungkin waktu Bapak Ibu menginstal itu kan memang ada pilihan itu, apakah akan diaktifkan. Kalau Bapak Ibu meng-off-kan, maka ini nggak akan terinstall secara otomatis. Kalau tidak di-off-kan, terinstall secara otomatis, tetapi belum bisa digunakan sebelum ini di-on-kan Bapak Ibu, diaktifkan. Nah, kalau seumpamanya Bapak Ibu belum terinstall secara otomatis Encapture-nya, Bapak Ibu bisa ambil dari sini, ambil buka aja tab yang baru, kemudian misalnya Encapture for Chrome ya, atau Encapture for NVIVO ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya buka nih. Yang paling atas misalnya Encapture. Nah, di bagian kanan atas di sini Bapak Ibu akan muncul install to Chrome lah, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, ini punya saya kan muncul remove from Chrome karena sudah terinstall. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya nyari nanti dari Encapture, silakan aja Bapak Ibu nanti tinggal install to Chrome-nya Bapak Ibu ya. Jadi supaya bisa Bapak Ibu install. Nanti kalau proses installnya tinggal di next kan aja Bapak Ibu sampai Bapak Ibu sudah menemukannya di fasilitas extension yang tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa pin lalu dimunculkan seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu terkait dengan penggunaan fasilitas Encapture for NVIVO ini Bapak Ibu.
ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tahapan yang tadi proses pengolahan data mulai dari proses input. Ya, input data tadi udah saya bahas Bapak Ibu sekilas ya, data internal maupun data eksternal. Kemudian ada proses coding Bapak Ibu. Ya, proses coding ini apa? Nah, proses coding ini Bapak Ibu adalah coding adalah istilah atau kalimat singkat Bapak Ibu yang mewakili jawaban dari informan atau jawaban dari responden. Di mana jawaban itu adalah merupakan jawaban dari riset question kita Bapak Ibu. Semua riset itu ada pertanyaan penelitiannya Bapak Ibu ya. Misalnya tadi saya contohkan Bapak Ibu, riset saya terakhir yang terkait dengan disiplin ilmu saya, akuntansi, auditing, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, riset questionnya adalah apa kriteria kualifikasi yang dibutuhkan di era Society 5.0 Bapak Ibu. Ya, apa kriterianya? Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti setelah kita menemukan riset questionnya itu, coba kita analisis sumber datanya dari mana. Bisakah wawancara? Nah, karena itu isu baru yang mau diwawancarai pun mungkin belum paham. Mungkin lebih relevan saya mencari dari internet, dari seminar-seminar terkait dengan pembahasan itu, dari narasumber-narasumber yang kompeten, dari artikel-artikel mereka yang mencetuskan ide itu, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada berbagai cara Bapak Ibu. Nah, tetapi dari semua sumber referensi itu, misalnya kalau itu international conference Bapak Ibu, kan biasanya dalam bentuk YouTube Bapak Ibu atau video, maka saya harus transkrip dulu. Nah, setelah saya transkrip Bapak Ibu, barulah bisa saya coding. Ya, artinya coding itu Bapak Ibu kata atau kalimat pendek yang mewakili jawaban informan, di mana coding tersebut menjadi jawaban dari riset question. Ya, itu yang ada ya Bapak Ibu. Jadi sederhananya misalnya Bapak Ibu namanya juga kita bertanya ya tentang sesuatu yang ingin kita teliti Bapak Ibu, pastilah jawaban itu nanti akan kita usahakan Bapak Ibu di coding supaya bisa kita petakan Bapak Ibu. Namanya nanti kalau di dalam Envivo bisa divisualisasikan, kira-kira gitu ya, dalam bentuk rangka pikir Bapak Ibu. Rangka pikir atau katakanlah katakanlah Bapak Ibu rangka ide ya tentang jawaban dari riset question yang dilakukan. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti kalau proses visualisasi ini sebenarnya proses mengeluarkan gambar Bapak Ibu. Jadi ide itu atau jawaban dari para informan itu yang sudah kita coding, lalu dimunculkan gambar visualisasinya seperti rangka pikirnya. Nah, di mana nanti proses pengambilan kesimpulannya Bapak Ibu dari hasil visualisasi ini gitu. Ya, jadi itu yang kita dapatkan nanti Bapak Ibu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya ada namanya proses transkrip Bapak Ibu. Ya, inilah yang paling melelahkan biasanya dalam proses ini ya Bapak Ibu ya, dalam proses proses coding Bapak Ibu. Jadi ditranskrip dulu terutama yang pakai video dan audio Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Audio langsung coding enggak. Ditranskrip dulu Bapak Ibu. Ya, ada yang manual, ada yang menggunakan voice typing fasilitas di Gmail ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sehingga proses coding harus dilakukan sendiri oleh si peneliti Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin saya memperkenalkan softwarenya sembari Bapak Ibu tadi apa yang sudah saya sampaikan saya tunjukkan juga Bapak Ibu ya. Inilah softwarenya Bapak Ibu, software Envivo-nya ya. Nah, misalnya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu cukup melihat saja supaya besok lebih gampang Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya tombol atau pintu masuk ke software Envivo-nya ada dua. Ada yang disebut dengan blank project, ada yang disebut dengan sampel project. Paling standar itu dimulai dari blank project. Saya klik misalnya blank project Bapak Ibu, muncul seperti ini. Di sini ada data yang harus diisi,
title-nya, description-nya, kemudian file name-nya. Perhatikan Bapak Ibu, file name-nya. Begitu saya kasih nama project-nya, misalnya ya, contoh ini Bapak Ibu, misalnya project, katakanlah misalnya project 1 misalnya ya, riset Undiksa misalnya Bapak Ibu. Nah, misalnya ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, begitu saya mengetik namanya, file name-nya itu langsung muncul tempat penyimpanannya Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Proses input atau proses install itu sudah sempurna jika file name-nya otomatis terisi begitu saya membuat title project-nya. Tapi ada kalanya Bapak Ibu tidak langsung muncul file name-nya. Kalau nggak langsung muncul file name-nya Bapak Ibu, berarti proses installnya belum sempurna, belum lengkap. Atau Bapak Ibu, ada spek-spek tertentu yang belum connect di laptop kita. Mungkin butuh di-upgrade Bapak Ibu. Ya, mungkin apalah istilah teknologinya itu ya Bapak Ibu ya, spek-speknya ini mungkin nggak support di laptop kita sehingga harus di-update. Nah, kalau ditemukan hal seperti itu Bapak Ibu, nggak muncul langsung file name-nya, maka ini harus kita cancel. Kita masuk dari sampel project Bapak Ibu. Ya, di sampel project itu nanti dia akan bisa mendeteksi Bapak Ibu, kita tinggal ikutin saja arahannya next, 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 dia akan menemukan. Misalnya ada hal tertentu yang harus di-upgrade, maka dia akan minta apakah setuju di-upgrade. Ya, kita tinggal yes-kan aja. Nah, nanti kalau sudah selesai prosesnya Bapak Ibu, kita ulangi lagi dari blank project. Sampai akhirnya kita temukan Bapak Ibu, pengetikan title-nya sudah langsung diikuti dengan penyimpanan file name-nya di mana. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Deskripsi Bapak Ibu ini opsional. Bisa dibuat, bisa tidak. Ya, jadi description ini sebenarnya Bapak Ibu apa yang menjadi tentang apa riset kita ini, apa fokus dari riset kita ini, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu penting untuk diketikkan, dikosongkan juga nggak apa-apa ya. Oke, misalnya saya okekan Bapak Ibu. Nah, setelah saya okekan misalnya seperti ini Bapak Ibu, seperti inilah tampilannya. Ya, ada 3 kolom, tapi sebenarnya 2 kolom ya Bapak Ibu ya. Kolom yang paling kanan ini yang tulisannya quick start step ini Bapak Ibu bisa kita tutup. Karena nanti apapun file yang kita buka, dia akan terbuka di layar lebar gitu. Nah, kalau ini saya tutup, ya nggak apa-apa. Sebenarnya hanya 2 bagian utama seperti ini Bapak Ibu. Di bagian kiri adalah tools-tools atau tombol-tombol untuk proses pengolahan data dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, inilah caranya Bapak Ibu kita membuka ininya, mengaktifkan softwarenya. Nah, lalu secara teori tadi saya sampaikan gini Bapak Ibu, bahwa proses input data di dalam NVivo itu ada 2 cara. Ada yang disebut dengan data internal, ada yang disebut dengan data eksternal. Tetapi Bapak Ibu, baik data internal maupun data eksternal Bapak Ibu, semuanya itu harus disimpan di dalam folder yang ada di sini. Misalnya saya meng-create folder, beberapa folder misalnya ya Bapak Ibu, ini contoh ya. Misalnya saya klik kanan misalnya new folder, saya buat dulu misalnya namanya folder atau katakanlah misalnya ini contoh ya Bapak Ibu ya, file wawancara misalnya. Kemudian yang kedua misalnya ini contoh ya Bapak Ibu ya, misalnya saya sudah punya artikel yang mau diolah. Kebetulan artikel ini adalah kumpulan dengan topik yang sama misalnya gitu ya. Misalnya ini Bapak Ibu ya, file misalnya artikel penelitian gitu ya misalnya. Lalu ini saya okekan. Oke. Lalu satu lagi saya buat misalnya file dari internet nanti ya Bapak Ibu ya. Saya buat aja namanya file internet misalnya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, file internet misalnya. Nah,
Saya akan bedakan misalnya Bapak Ibu, artikel penelitian itu sudah saya download misalnya ya. File wawancara itu adalah hasil transkrip dari wawancara saya sudah punya misalnya ya. Lalu saya tinggal masukkan dari data saya. Itu namanya data internal Bapak Ibu. Misalnya ini file wawancara. Ini saya klik kanan ya Bapak Ibu ya. Saya import file misalnya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah mengambil data yang saya kirim dari link Google Drive yang saya kirim ke panitia, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihatnya, Bapak Ibu, melihat hasilnya, ya. Jadi ini contoh data-data ini Bapak Ibu bisa download. Tetapi Bapak Ibu, kalau di-download kan itu masih dalam bentuk WinRAR atau WinZip. Sebaiknya diekstrak dulu Bapak Ibu. Ya, biasanya file WinRAR atau WinZip itu diklik kanan, extract here, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Tampilkan dia dalam bentuk folder biasa atau dalam bentuk file langsung Bapak Ibu. Karena itu yang bisa dibaca. Kalau masih dalam bentuk WinRAR, WinZip Bapak Ibu, itu nggak akan bisa dibaca oleh NVivo. Ya, jadi setelah Bapak Ibu download, itu harus diekstrak dulu. Nah, misalnya tadi file wawancara Bapak Ibu. Nah, ini saya punya contoh misalnya ada informannya 6 orang. Ini misalnya saya blok Bapak Ibu, lalu tinggal saya open saja, kemudian saya import. Nah, Bapak Ibu lihat prosesnya di sebelah kiri bawah tadi dengan sangat cepat Bapak Ibu. Kemudian akan tampil di sini informan 1, informan 2. Itu di folder yang ini, file wawancara Bapak Ibu. Ya, kemudian misalnya file artikel ilmiah sama, tinggal saya klik kanan saja, import file. Lalu saya mau mencari file apa? Misalnya Bapak Ibu ya, misalnya file yang ingin saya cari yang ini misalnya, file penelitian. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Kebetulan ini file terkait dengan learning method, metode pembelajaran. Satu topik. Ini aslinya ada 100 artikel dulu ya. Nggak nyampe sih ya, sekitar 90-an lah. Ya, untuk satu riset yang dilakukan kalau saya nggak salah tahun 2020 awal dulu. Kemudian ini setelah diblok, di open. Nah, sama caranya Bapak Ibu diimport. Nah, perhatikan ini berproses, lalu ini sudah selesai. Ini artikel penelitian. Ini wawancara. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai berapa banyak sekali ngolah? 100 bisa Bapak Ibu. Saya udah pernah ada 100 artikel saya cemplungin ke NVivo, lalu saya coba olah kira-kira begitu Bapak Ibu. Datanya, apa yang dihasilkan. Itu bisa Bapak Ibu sekaligus. Ya. Nanti kita pelajarin step by step Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang data dari internet. Nah, internet berarti kita harus buka Bapak Ibu. Tadi saya katakan Bapak Ibu Bapak Ibu harus punya Chrome Bapak Ibu, ya. Sebab hanya Chrome lah yang bisa memfasilitasi Encapture for NVivo. Ya. Nah, ke panitia saya sudah kirimkan Bapak Ibu harus punya yang namanya Google Chrome. Ya, kalau Mozilla Firefox nggak support Bapak Ibu. Harus Google Chrome. Itulah yang terbaik kira-kira begitu ya. Yahoo bisa, tetapi kurang mantap lah, kurang bagus Bapak Ibu hasilnya. Ya. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu, saya kan ingin mencari data eksternal. Ya, data eksternalnya. Misalnya gini Bapak Ibu. Saya ingin mencari tentang dari YouTube misalnya ya Bapak Ibu ya, tentang metode pembelajaran. Ini contohnya misalnya. Bapak Ibu. Misalnya saya ambil yang ini Bapak Ibu. Yang paling atas ini ya, kebetulan ini muncul. Oke, ini coba saya nyalakan. Biasanya iklan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada iklan dulu. Lalu saya coba skip iklannya. Oke. Nah, ini saya stop dulu Bapak Ibu, saya pause maksudnya ya. Ini saya pause misalnya. Oke, Bapak Ibu, katakanlah misalnya, jadi pemilihan video itu online news itu sesuai nggak dengan topik riset kita, kira-kira gitu ya. Atau misalnya riset question kita itu kira-kira akan terjawab nggak dari video ini, kira-kira gitu. Nah, video ini kan YouTube ini Bapak Ibu berbagai macam. Boleh merupakan yang paling sering itu kita olah itu Bapak Ibu adalah misalnya video YouTube kalau ada yang international conference ya,
atau kuliah umum di mana topiknya itu sangat terkait dengan riset question kita. Ya, di mana kita mereview kemungkinan besar riset question kita itu akan terjawab melalui konten dari katakanlah international conference tersebut. Atau YouTube dari para pakar, para ahli ketika diwawancarai dimasukkan ke dalam YouTube itu boleh Bapak Ibu. Ya, dari konten kreator lainnya lah yang memang menurut kita yang pertama kan kita lihat pasti judulnya dulu Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini ada hubungannya nggak dengan riset question kita? Ada terjawab nggak kira-kira? Kalau iya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Nah, tentu ini harus kita ambil gitu ya. Nah, seumpamanya ini kita pilih Bapak Ibu, ya. Anggaplah misalnya saya sedang meneliti jenis-jenis metode pembelajaran apa yang relevan digunakan di era teknologi informasi yang sangat maju sekarang. Kira-kira gitu ya. Nah, apakah jawaban mereka dari sini? Kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita pilih Bapak Ibu, biasanya begini. Kalau kita mencari sumber dari eksternal, itu kalau bisa setahun terakhir. Ya, paling lama 3 tahun lah Bapak Ibu. Ya. Nah, apa gunanya Bapak Ibu? Supaya informasi yang diberikan itu update Bapak Ibu. Ya, informasi yang diberikan itu relevan dengan yang akan kita teliti Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan sampai jawaban yang kita peroleh atau hasil visualisasi yang kita peroleh itu menjadi tidak relevan. Jangan Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena memang riset question yang kita buat itu biasanya kan Bapak Ibu riset kualitatif itu kan pasti sangat terkait dengan isu-isu yang terbaru saat ini. Ya, misalnya saya katakan tadi Bapak Ibu sekitar 3 minggu lalu riset kami yang terakhir itu judulnya adalah apa namanya standar kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor ya di era Society 5.0 yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Dan itu kita cari itu yang setahun terakhir, 2 tahun terakhir. Kalau terpaksa baru 3 tahun terakhir. Kalau masih ada sumber referensi di tahun 2022, itu kita prioritaskan Bapak Ibu. Nah, tetapi memang Bapak Ibu harus kita dengarkan isinya. Baru bisa kita transkrip, lalu bisa kita coding. Karena transkrip biasanya Bapak Ibu yang kita transkrip adalah intisarinya. Ya nggak mungkin juga Bapak Ibu ada misalnya international conference penjelasannya 3 jam, 4 jam, 5 jam itu kita ketik semua kan ya nggak sanggup lah ya kelamaan ya tentu memakan waktu yang sangat banyak Bapak Ibu. Biasanya kita coba apa namanya Bapak Ibu kita transkrip dengan kalimat-kalimat intisari yang dibutuhkan. Seumpamanya Bapak Ibu, misalnya ini kita pilihlah sebagai salah satu sumber data kita, ya. Nah, maka kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihannya video only, video and comment, kemudian webpage SPDF. Sebentar Bapak Ibu. Coba kita cek ada ininya enggak, ada komentarnya enggak Bapak Ibu ya. Coba saya scroll ke bawah. Nah, ini ada misalnya 48 komen katanya begitu ya. Kadang tapi nanti kalau kita ulang nggak semua juga bisa digunakan ya. Kadang-kadang nggak relevan juga Bapak Ibu komentarnya atau cuma satu kata yes atau katanya oke, good dan lain sebagainya. Itu nggak memberi makna apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita klik lambang Encapture for Envivo Bapak Ibu, nah di sini kita ada pilihan Bapak Ibu, apakah menggunakan video only atau video and comment karena memang dia punya komen atau web page-nya yang di PDF-kan Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau kita memilih web page SPDF berarti hanya tampilan webnya. Biasanya nggak relevan. Kalau saya dari ilmu akuntansi Bapak Ibu ini nggak relevan. Ya, biasanya ini digunakan untuk ilmu-ilmu yang desain website, ilmu komputer dan lain sebagainya. Nah, saya Bapak Ibu sering mengambil video and comment. Ya, apa isi videonya, apa komentarnya. Apalagi kalau riset kita misalnya terkait persepsi masyarakat tentang konten yang ada di dalam video itu. Kira-kira begitu ya. Nah, beberapa kadang-kadang Bapak Ibu kalau videonya memang menarik dibahas itu banyak pendapat yang berkualitas Bapak Ibu. Lalu satu lagi video only Bapak Ibu. Jadi kita memilih video only karena filenya biasanya lebih ringan Bapak Ibu. Sebab kalau video and comment ini bisa lama Bapak Ibu. Ya, apalagi misalnya gini ya Bapak Ibu ya, kita sedang Zoom.
saat ini. Artinya apa? Koneksi internet kita terpakai untuk Zoom. Lalu misalnya kita mempraktekkan NVivo juga. Kita sedang mengambil data video dan komen. Nah itu bisa lama Bapak Ibu. Satu file itu bisa lama. Bisa mencapai 10 sampai dengan 20 menit Bapak Ibu. Nah, kalau video only cenderung lebih cepat. Nah, untuk latihan hari ini Bapak Ibu, sebagai pertunjukan lah untuk Bapak Ibu, karena kita lagi pakai Zoom, ya saya rekomendasikan pakai video only. Lalu nanti video only ini itulah kita coba transkrip misalnya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, ini saya klik video only, lalu saya pilih di sini ada fasilitas end capture atau fasilitas capture. Perhatikan saya klik capture-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya bisa buka lagi fasilitas end capture-nya Bapak Ibu di sini. Lalu saya pilih show capture progress page. Nah, ini statusnya sudah selesai Bapak Ibu. Ya, dia dicentang hijau. Kalau dia masih loading Bapak Ibu, misalnya muter-muter terus. Nah, itu berarti proses capture-nya belum selesai. Atau misalnya warna merah, huruf X cross misalnya Bapak Ibu. Ya, itu artinya berarti gagal. Ya, nah faktor gagal itu bisa banyak Bapak Ibu. Misalnya karena video YouTube-nya nggak boleh di-download dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya ambil contoh yang kedua misalnya Bapak Ibu. Tadi metode pembelajaran tadi ya. Misalnya katakanlah metode pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya saya ambil satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi ya, misalnya yang pendek-pendek lah dulu. Biar jangan banyak makan ini. Waktu Bapak Ibu. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, biasanya kalau YouTube itu AdSense-nya suka ada ya. Ini misalnya Bapak Ibu saya hapus dulu, oke. Ini saya off-kan misalnya. Katakanlah ini mau saya ambil. Sama caranya ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi. Saya tinggal klik and capture for NVivo. Kemudian video only saja dulu. Lalu saya capture Bapak Ibu. Nah ini langsung berhasil. Kelihatan kalau sudah terdownload seperti ini Bapak Ibu. Berarti itu sudah selesai. Nah misalnya Bapak Ibu. Saya coba ambil yang berita online. Misalnya contoh ya. Misalnya Bapak Ibu saya ambil berita online ini juga nggak boleh semuanya ya Bapak Ibu. Blogspot sudah pasti nggak boleh. Artinya Bapak Ibu online berita yang kredibel lah Bapak Ibu. Yang bagus lah. Contoh misalnya gini. Kompos.com metode pembelajaran. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Berarti saya akan ambil dari metode pembelajaran. Misalnya saya ambil yang pertama ini Bapak Ibu, yang paling atas. Oke, misalnya ini. Nah, standarnya Bapak Ibu harus ini dulu Bapak Ibu. Terbuka dulu, sorry sebentar. Terbuka dulu beritanya Bapak Ibu, jangan lagi iklan, ya seperti ini. Baru bisa kita ambil Bapak Ibu. Saya cek dulu ke bawah. Ini beritanya sudah ada. Ya, belajar di kelas kini harus menyenangkan. Siswa dan guru harus aktif satu sama lain misalnya ya. Nah, ini sudah ada beritanya. Nah, kalau sudah terbuka beritanya Bapak Ibu, baru saya ambil lagi and capture for NVivo yang tadi. Nah, kalau dia dari online news Bapak Ibu, pilihannya ada dua. Ya, webpage SPDF atau artikel SPDF. Misalnya saya ambil artikel SPDF misalnya. Maka dia hanya artikelnya Bapak Ibu. Kalau gambar-gambar iklannya, dia tidak dimunculin lagi Bapak Ibu. Ya, oke. Misalnya Ibu, sorry. Misalnya Bapak Ibu, tadi saya ambil yang artikel SPDF, kemudian saya capture. Oke, sedang berproses. Nah, ini sudah berhasil. Saya ambil misalnya satu lagi Bapak Ibu, supaya ada dua contoh ya. Misalnya saya ambil yang di bawahnya. Ini saya buka lagi Bapak Ibu. Kemudian saya cek dulu beritanya udah terbuka atau belum. Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Ibu ya. Saya coba klik lagi judul beritanya. Jadi harus terbuka dulu beritanya Bapak Ibu baru bisa kita ambil.
Nah, misalnya yang ini sudah ada. Ya, Bapak Ibu ya, ini misalnya sudah ada. Dengan metode belajar yang tepat, semangat anak untuk matematika akan meningkat gitu ya. Untuk belajar matematika akan meningkat. Oke, saya coba misalnya klik and capture for NVivo, Bapak Ibu, artikel SPDF yang saya pilih, lalu saya capture Bapak Ibu. Nah, saya sudah mengcapture dua, jadi ada dua YouTube, ada dua video. Nah, kalau masih ada lagi Bapak Ibu yang mau diambil, misalnya Bapak Ibu dari katakanlah online magazine, misalnya Bapak Ibu bisa juga. Kemudian dari apa namanya media sosial lainnya juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi caranya sama persis seperti yang tadi, tinggal dibuka saja lalu tarik dengan fasilitas Encapture for NVivo-nya. Nah, pilihannya nanti apakah web SPDF atau artikel SPDF. Kira-kira seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu, karena saya katakan untuk datanya, Bapak Ibu, itu terbagi atas dua, data internal dan data eksternal. Tadi data internal, file artikel penelitian dan file wawancara sudah saya contohkan proses inputnya. Lalu ada namanya file internet, kita sudah menggunakan fasilitas Encapture for NVivo. Kita tinggal panggil Bapak Ibu, yang pertama, letakkan dulu kursornya di file internet supaya nanti masuknya ke folder ini. Lalu saya klik import, Bapak Ibu. Lalu di sini ada fasilitas Encapture. Yang ini ya, Bapak Ibu ya, fasilitas Encapture. Nah, kemudian saya mau ambil Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini ada file-file yang sebelumnya, tergabung di sini Bapak Ibu karena belum saya hapus ya. Jadi sementara tadi sebenarnya kita hanya ambil 4 ya. Ini menjadi apa namanya ada menjadi 8 ini. Oke, kalau yang sama saya buang dulu Bapak Ibu, ini jenis-jenis ini sama ya. Ini saya buang karena di atas sudah ada jenis-jenis. Kemudian misalnya ini simak pembelajaran discovery yang ini ya. Di atas sudah ada simak pembelajaran discovery learning Bapak Ibu. Kemudian kalau cara memilih metode pembelajaran ini belum ada ya. Kemudian oke, 1, 2, 3, 4, 5. Atau saya ambil 4 yang tadi aja kali ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini nggak usah lah. Jadi yang paling atas saja. Ini yang terakhir tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya ini aja kita ambil. Ya, saya kalau tidak ambil yang centangnya itu saya off-kan. Lalu saya import Bapak Ibu. Nah, misalnya, nah ini sudah masuk Bapak Ibu. Oke, kalau dia Bapak Ibu dari online news seperti yang ini Bapak Ibu, online newsnya. Nah, ini saya tinggal membaca dan saya coding Bapak Ibu. Ya, ini tinggal saya baca dan saya coding. Artinya Bapak Ibu, apa kontennya, apakah menjawab riset question saya enggak gitu. Kalau kira-kira menjawab, maka itu nanti akan saya coding ya, tinggal saya blok ya Bapak Ibu, nanti saya klik kanan lalu ada tulisannya code di sini, saya mau coding ya, coding yang baru misalnya, nanti kita praktekin Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau online news bisa langsung di coding, yang ini yang masalah Bapak Ibu. Kalau misalnya ada dalam bentuk YouTube atau video, termasuk dalam bentuk audio Bapak Ibu, lebih kurang sama. Ya, misalnya gini, ini saya buka, saya double klik Bapak Ibu, ya, yang YouTube yang ini ya. Nah, setelah saya double klik, ini masih loading Bapak Ibu, oke ya. Nah, sampai akhirnya harus muncul apa kontennya. Misalnya ini karena kita sembari menggunakan Zoom Bapak Ibu, pastilah berat ini. Nah, misalnya sembari mendengar bisa kita kita bisa dengarkan pelan-pelan Bapak Ibu, disimak lalu kita buat naskahnya atau ketikannya Bapak Ibu atau transkripnya. Nah, caranya Bapak Ibu, kita klik di sini, kita pilih dulu klik to edit yang ini, yang di bagian apa namanya? Warna biru ini. Ini kita klik misalnya Bapak Ibu, maka boleh pakai time span-nya, misalnya dia periode durasi menit ke berapa sampai dengan menit ke berapa gitu. Boleh enggak juga enggak apa-apa.
Misalnya langsung konten kita buat. Ya, apa isi kontennya? Ya, misalnya Bapak Ibu terkait dengan riset question kita. Misalnya yang ditanya, apa metode pembelajaran yang paling tepat di era teknologi informasi yang sekarang? Misalnya lalu dari hasil katakanlah yang kita simak dari konten yang ada di sini Bapak Ibu, ya misalnya kita katakanlah metode pembelajaran yang paling tepat misalnya ya gini ya. Metode pembelajarannya yang paling tepat adalah metode misalnya ya Bapak Ibu ya diskusi misalnya contoh diskusi kelompok misalnya ya atau metode yang paling tepat adalah metode project misalnya dan lain sebagainya lah. Artinya Bapak Ibu kita membutuhkan waktu untuk melakukan proses transkrip. Nah, kalau udah selesai di sini lanjutkan lagi yang kedua, apa namanya metode yang bagaimana? Ya, misalnya metode bla 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 bla. Kalau ada lagi yang ketiga, misalnya Bapak Ibu tinggal kita ketik aja lah metode apa lagi kira-kira begitu. Nah, ini namanya Bapak Ibu proses transkrip. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu di PowerPoint itu banyak juga yang menggunakan dengan metode voice typing Bapak Ibu. Ya, kalau voice typing barangkali Bapak Ibu nggak usah saya tunjukin lagi. Bapak Ibu googling aja atau cari aja di YouTube ya cara penggunaan voice typing yang sangat gampang. Jadi artinya kita memutar rekaman, lalu voice typing coba kita aktifkan Bapak Ibu. Ya, ya, sangat membantu sih, sangat membantu. Tetapi nggak 100% benar juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan fasilitas voice typing di YouTube banyak ya. Nah di situ kan kita kalau misalnya mengucapkan kalimat tertentu, menurut pendapat saya, koma. Nah kita harus ngomong komanya, baru muncul komanya, kira-kira begitu. Jadi seperti mendiktekan lah, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan dengan metode seperti itu. Ya, jadi kalau sudah ada dulu Bapak Ibu, jadi ini misalnya ini saya tutup, ini nggak akan hilang ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya klik lagi misalnya begini Bapak Ibu, ini metode pembelajaran. Nah, dia sudah ada apapun ketikannya yang tadi. Nah, termasuk kalau yang kedua ini misalnya ya Bapak Ibu ya, jenis metode-metode apa? Ini tinggal klik to edit ya, tinggal isi kontennya apa, misalnya metode misalnya ini ya Bapak Ibu ya, metode pembelajaran berbasis praktek misalnya Bapak Ibu. Nah, ini metode apa lagi misalnya Bapak Ibu ya. Inilah namanya proses transkrip Bapak Ibu. Ya, kita menyimak kadang-kadang redaksi kalimatnya berbeda. Ya, itu namanya konten analisis Bapak Ibu. Ya, kita coba memetakan, kita coba apa namanya mengcoding Bapak Ibu berdasarkan fakta yang kita terima baik itu dari penjelasan ataupun dari pengamatan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini saya tutup lagi Bapak Ibu, ini saya tutup lagi. Jadi proses pertama Bapak Ibu dari 4 proses yang selalu saya katakan tadi itu adalah proses apa namanya mulai dari tahapan input data Bapak Ibu ya, mulai dari data internal maupun data eksternal, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, data internal sudah, data eksternal sudah. Kemudian proses transkrip di video juga seperti itu. Ya, misalnya Bapak Ibu, kadang-kadang, ya kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau kita namanya wawancara Bapak Ibu, biasanya kita butuh data demografi responden. Ya, misalnya seperti ini Bapak Ibu, ini kalau saya buka ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini hanya contoh sederhana saja. Kebetulan waktu itu apa namanya saya membantu teman mengolah datanya dan ini hanya sampel kecil saya ambil ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu dia sedang melakukan apa namanya sebuah penelitian di mana dia melakukan metode pembelajaran kolaboratif atau diskusi kelompok lah bahasa sederhananya Bapak Ibu. Ya, diskusi kelompok dengan mahasiswanya lah, IPA dan IPS. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, dia menyertakan data demografi responden. Misalnya di sini ada pria, wanita gitu ya, Bu. Bapak Ibu ya. Nanti jurusannya IPA, IPS, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada Bapak Ibu.
jurusannya, IPA, IPS gitu. Nah, sehingga kita harus menambahkan data demografi respondennya, Bapak Ibu. Apa gunanya kita menambahkan data demografi responden itu, Bapak Ibu? Supaya kita nanti bisa mengeksplor jawabannya. Kita bisa mengeksplor, Bapak Ibu, ketika mereka sudah menghasilkan atau sudah bisa memberikan jawaban, lalu kita sebagai peneliti, Bapak Ibu, sudah mengeluarkan gambar visualisasi misalnya. Lalu bisa kita ambil kesimpulan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah yang seperti itu, Bapak Ibu, ya nanti kita bisa membedakan apakah Bapak Ibu ada perbedaan nggak antara siswa pria dengan wanita? Ada perbedaan persepsi nggak antara siswa pria dengan wanita yang terkait dengan metode pembelajaran tersebut? Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi berbagai macam lah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu, misalnya kita ingin memasukkan data demografi responden. Ya, biasanya prosedurnya gini, besok kita praktekin bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya begini ya. Saya klik kanan Bapak Ibu, misalnya ini contoh ya. Ini saya harus masukkan dulu namanya ke bagian cases Bapak Ibu. Saya klik kanan, saya blok, ini namanya create cases. Kenapa kita masukkan dalam ini diokekan? Bagian create cases. Cases itu maksudnya adalah case yang diolah di dalam NVivo. Ya, akan lebih cepat kalau kita masukkan ke dalam cases Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini dia ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu dari sini di bawah cases ada case classification. Saya coba buat yang baru Bapak Ibu. New classification. Misalnya saya buat namanya kelompoknya adalah kelompok informan. Gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul. Lalu saya ingin menambahkan data demografi. Saya double klik informannya Bapak Ibu. Misalnya saya ingin menambahkan data demografi berdasarkan jenis kelamin. Ya, walaupun ini tidak menjawab research question Bapak Ibu, tapi ini bisa mengeksplor jawaban Bapak Ibu. Ya, misalnya values-nya saya buat Bapak Ibu add, misalnya satu adalah yang pertama adalah pria, kemudian saya add lagi ada wanita Bapak Ibu, kemudian saya okekan. Nah, ini sudah muncul di sini. Lalu yang kedua misalnya Bapak Ibu, saya add lagi, saya ambil jurusan misalnya ya. Jurusan kebetulan di riset ini dia peminatannya apa? Misalnya values-nya ini contoh ya Bapak Ibu ya, add misalnya yang pertama IPA, kemudian saya add lagi misalnya yang kedua adalah IPS. Lalu saya okekan. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, cases yang di sini saya masukkan Bapak Ibu, saya mau mengisi responden 1 2 3 4 5 6 ini apakah pria wanita kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, misalnya begini, ini saya blok. Lalu saya klik kanan, saya masukin Bapak Ibu ke dalam klasifikasi yang namanya klasifikasi informan. Misalnya seperti ini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini sudah masuk. Kebetulan saya hafal datanya misalnya ya. 1, 2, 3 itu adalah misalnya pria. Kemudian 4, 5, 6 itu misalnya adalah wanita Bapak Ibu. Ini. Oke. Yang ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang orang pertama ini adalah IPA, orang kedua juga adalah dari jurusan IPA. Kebetulan ini yang kita masukkan ada beberapa ini ya. Kemudian yang ketiga IPS, kemudian IPA lagi, kemudian yang ketiga adalah IPS. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini data demografi responden sudah ada. Nanti ini waktu kita mengeluarkan gambar visualisasi atau rangka pikir atau rangka jawaban dari research question, ini akan muncul juga Bapak Ibu. Ya, ini saya tutup lagi. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu ada 4 tahapan. Ada yang namanya proses input data, ada proses coding. Sekarang kita coba proses coding Bapak Ibu. Ya. Oke, proses coding itu apa? Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, coding adalah merupakan kata atau inti kalimat atau inti jawaban dari informan, di mana inti jawaban tersebut adalah merupakan jawaban dari informan yang merupakan jawaban dari research question kita. Gitu. Jadi saya ceritakan sedikit Bapak Ibu. Sebenarnya research questionnya ini cuma satu, cuman si informannya nanya 4 kali.
berulang-ulang. Sebenarnya nggak harus 4 kali Bapak Ibu. 2 kali pun cukup, sekali pun cukup. Kalau kita sebagai peneliti Bapak Ibu melihat bahwa informan itu memang sudah menjawab secara lengkap menurut kita. Kita sudah gali ya. Tapi nggak salah juga Bapak Ibu. Kalau teknik wawancara itu Bapak Ibu kita ulang-ulang bertanya supaya menggali barangkali ada lagi perspektif dia yang lain yang belum diutarakan sebelumnya. Itu. Jadi riset questionnya ini sebenarnya satu Bapak Ibu. Apa yang dirasakan oleh siswa ketika dilakukan pembelajaran kolaboratif? Kira-kira gitu ya. Itu aja sebenarnya riset questionnya Bapak Ibu. Tetapi dia nanya 4 kali. Misalnya gini, bagaimana menurut pendapatmu kegiatan pembelajaran yang kemarin? Apakah siswa merasa kesulitan enggak? Belajar matematika dengan menggunakan metode kolaboratif atau metode diskusi kelompok. Bagaimana pendapat siswa terhadap penggunaan pembelajaran kolaboratif? Apakah dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif berbasis masalah dapat semakin kreatif gitu ya? Nah, jadi ini sebenarnya Bapak Ibu satu research question tetapi ditanya beberapa kali Bapak Ibu supaya si peneliti menghasilkan atau dapat gambaran tentang hasilnya. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya ini Bapak Ibu, ini jawabannya. Coba kita coding ya. Boleh coding sekaligus, boleh satu-satu Bapak Ibu. Terserah si peneliti karena si peneliti adalah instrumen utamanya. Tetapi ini Bapak Ibu, karena di kalimat pertama atau jawaban dari pertanyaan pertama yang di atas ini Bapak Ibu, menurut saya ada jawaban. Contoh misalnya gini. Ditanya tadi gimana pendapatnya tentang pelajaran kemarin. Nah, menurut dia katanya metode kolaboratif itu sangat menarik. Nah, bisa diskusi, membuat saya menjadi senang belajar. Selain menarik diskusi, saya menjadi lebih giat lagi gitu. Nah, ini bisa saya buat dengan kata kunci menarik dan lebih giat belajar, Bapak Ibu. Jadi saya blok, saya klik kanan, code misalnya ya, Bapak Ibu ya. Saya buat di sini new note, menarik dan lebih giat belajar. Nah, itulah yang namanya coding, Bapak Ibu. Coding ini kita sebagai peneliti yang membuat karena kita adalah instrumen utama, gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah siswa merasa kesulitan? Kalau kesulitan atau tidak ya tergantung konsentrasi waktu diterangkan. Kalau mau perhatikan ya tidak mungkin kesulitan. Nah, coba ini Bapak Ibu, saya coding dengan kalimat gini, butuh konsentrasi. Karena dia menjawab kesulitan atau tidak tergantung konsentrasi. Lalu saya buat gini, klik kanan, blok Bapak Ibu, saya buat namanya new note butuh konsentrasi. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lalu suka dengan pembelajaran kemarin karena dibuat kelompok. Jadinya saya sangat mudah memahami materi. Misalnya Bapak Ibu ya. Ini saya coding dengan kalimat mudah memahami materi. Saya blok misalnya ya Bapak Ibu ya. New note misalnya mudah memahami materi misalnya. Oke, yang ketiga misalnya menurut saya semakin kreatif karena kerja kelompok itulah kita dapat bertukar pikiran untuk mengerjakan soal-soal dengan berbagai cara. Ini saya coding dengan kalimat singkat semakin kreatif. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sudah selesai responden pertama. Saya langsung lanjut misalnya Bapak Ibu dengan responden kedua. Ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Langsung saya lihat dari pembelajaran kemarin saya merasa lebih termotivasi dan lebih giat. Nah, prinsip coding ini gini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita akan melakukan konten analisis, apa makna kalimatnya? Kalau kalimatnya berbeda tetapi intinya sama, jangan buat coding yang baru Bapak Ibu. Satukan dengan coding yang ada sudah sebelumnya. Misalnya, di sini ada kalimat intinya, dia termotivasi, berarti kan karena menarik Bapak Ibu, ya. Dan lebih giat lagi dalam belajar. Langsung kita coding samakan. Nah, kalau menyamakan coding, artinya Bapak Ibu sudah ada sebelumnya. Tinggal masukin dari sini Bapak Ibu. Ya, misalnya ini code to reason note, misalnya Bapak Ibu menarik dan lebih giat belajar. Jadi kita nggak meng-create yang baru, tapi menyatukan dengan coding yang sudah ada. Saya merasa lebih mudah untuk memahami materi dan lebih semangat dalam mengerjakan soal. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, saya bisa kelompokkan. Yang pertama dia mudah memahami materi. Misalnya kalimat ini Bapak Ibu, saya blok, saya masukin mudah memahami materi Bapak Ibu. Ini.
Nah, ternyata Bapak Ibu kalimat kedua lebih semangat dan dalam mengerjakan soal. Nah, ini masuk dalam kategori lebih giat yang tadi misalnya. Jadi satu jawaban bisa aja Bapak Ibu beberapa coding. Ya, saya masukin ke dalam menarik dan lebih giat misalnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu, satu jawaban bisa beberapa coding atau mungkin dua jawaban disatukan menjadi satu coding. Semua tergantung kita, instrumen si penelitinya, ya. Menurut saya, belajar kelompok dalam model pembelajaran berbasis masalah saya lebih mudah memahami materi. Oke, ini saya buat mudah memahami materi. Saya senang karena kreatif. Ini saya satukan semakin kreatif, Bapak Ibu. Kata kuncinya semakin kreatif. Saya klik kanan, semakin kreatif. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Ini coba saya lanjutkan lagi dengan responden yang ketiga, lebih cepat ya Bapak Ibu ya, karena nanti saya sampai apa namanya 30 menit kemudian nanti akan diisi oleh Ibu Dr. Riris ya, sudah bersama dengan saya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya percepat dulu Bapak Ibu karena ini case-nya sama. Ya, ini menurut saya menyenangkan dan membuat saya semakin giat belajar, jadi nggak perlu coding baru. Ini Bapak Ibu semakin giat. Kemudian kadang merasa sulit. Nah, ini agak harus coding baru Bapak Ibu karena belum ada yang mengatakan kadang merasa sulit. Saya klik kanan Bapak Ibu. Kadang merasa sulit. Ini saya buat yang baru. New saja. Kadang merasa sulit. Oke. Kemudian menurut saya senang dan mudah. Saya suka model pembelajaran ini cocok dengan materi yang dipelajari yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari saya. Bisa mengerjakannya. Senang dan mudah. Ya, mudah katanya ya Bapak Ibu. Mudah dengan materi yang dipelajari ya. Berarti mudah memahami materi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak coding karena sudah ada yang mirip. Itu namanya konten analisis Bapak Ibu. Kemudian dengan bantuan kerjasama kelompok, jadi saya bisa mengerjakan soal dengan kreatif. Oh, ini ada kata kunci semakin kreatif, Bapak Ibu. Semakin kreatif. Oke, selesai di sini. Saya masuk responden yang keempat, misalnya ya, Bapak Ibu ya, saya contohkan dulu. Besok akan lebih gampang, Bapak Ibu, karena sudah melihat proses dulu dari awal sampai akhir. Cuman besok dengan case yang berbeda kita kerjakan ya, Bapak Ibu ya. Misalnya yang ini. Menarik dan membuat saya semakin giat. Ini sama Bapak Ibu. Jawabannya ke sini. Kemudian mudah memahami karena memang kerja kelompok sangat membantu dalam mengerjakan masalah. Ya, memang perlu tetapi baik dan menarik. Nah, mudah memahami. Ya, mudah memahami materi lah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi codingnya nggak dibuat yang baru karena sudah ada yang mewakili kalimat tersebut. Mudah memahami materi. Penggunaan model pembelajaran kolaboratif membuat saya termotivasi ya dalam belajar. Berarti kan kalau termotivasi itu semakin giat Bapak Ibu, sama dengan coding yang tadi. Ya, yang semakin giat ini Bapak Ibu. Dengan belajar model pembelajaran ini kita semakin kreatif. Ada kata kunci kreatif Bapak Ibu. Saya coding semakin kreatif. Oke. Saya masuk orang yang kelima. Responden yang kelima. Menurut saya terkadang senang karena memang soal-soalnya mudah dikerjakan dan saya paham dengan materi, saya suka metode tersebut, Bapak Ibu. Nah, di sini ini juga bisa kita coding Bapak Ibu ya. Karena soalnya mudah dikerjakan. Nah, dan saya paham, berarti mudah memahami materi Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu jawaban informan ini nyatu dengan jawaban ketiga informan sebelumnya, kira-kira gitu ya. Mudah memahami materi. Terkadang saya merasa kesulitan. Nah, ini juga tadi sudah ada. Kadang merasa kesulitan. Saya coding. Jadi lebih cepat Bapak Ibu karena codingnya sudah ada. Oke. Sebenarnya saya senang dengan pembelajarannya karena menggunakan kerja kelompok jadi mudah memahaminya. Saya masukkan mudah memahami materi. Mudah memahami materi misalnya ya Bapak Ibu ya, yang ini. Terkadang juga dapat membuat saya dapat mengerjakan soal kreatif dan senang walau lelah ya. Ada kata kunci kreatif Bapak Ibu, saya masukin dalam kelompok semakin kreatif. Oke, yang terakhir, yang keenam. Misalnya ini Bapak Ibu, menurut saya
Pembelajaran sebenarnya mudah dan dapat membuat saya semangat dalam berlatih mengerjakan soal. Ya, ini katanya apa namanya, mudah dan semangat. Ya, semangat itu katakanlah lebih giat ya Bapak Ibu ya. Saya satuin ke dalam lebih giat. Terkadang juga merasa kesulitan, kadang merasa kesulitan. Oke. Saya masukin kadang merasa kesulitan Bapak Ibu. Oke. Saya senang dengan pembelajaran kemarin karena dibuat kelompok. Jadinya saya dapat bertanya dengan teman dan mudah memahami materi. Saya masukkan mudah memahami materi. Oke. Menurut saya memang benar dapat meningkatkan kreativitas karena kerja kelompok dari model pembelajaran itulah kita dapat bertukar pikiran. Jadi semakin kreatif. Oke, ada kata kunci semakin kreatif Bapak Ibu. Nah, misalnya begini. Semakin kreatif. Oke. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Tadi ada 4 tahapan. Yang pertama disebut dengan tahapan Bapak Ibu input data. Yang kedua adalah tahapan untuk proses coding. Yang ketiga adalah tahapan visualisasi. Sekarang kita masuk ke tahapan visualisasi. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada banyak, tapi yang paling banyak digunakan Bapak Ibu adalah project map. Nah, saya buat misalnya project 1. Satu misalnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya Undiksa. Misalnya gitu ya. Ini saya okekan. Nah, kemudian Bapak Ibu add project item, ini namanya proses visualisasi. Kita mengeluarkan Bapak Ibu gambar rangka pikir atau rangka jawaban dari jawaban-jawaban informan, di mana berdasarkan rangka itulah kita ambil kesimpulannya Bapak Ibu. Ya. Oke, misalnya seperti ini. Ya, saya klik semuanya, lalu saya okekan. Kemudian Bapak Ibu, ini ada show associated item Bapak Ibu, mulai dari coding. Saya masukin codingnya, double klik aja, seperti ini. Oke, kemudian ada atribut mereka Bapak Ibu, informannya tadi ada dari jurusan IPA dan IPS, saya masukkan IPA dan IPS-nya. Kemudian ada juga dari jurusan atau katakanlah jenis kelaminnya, pria ataupun wanita. Kemudian ini sudah cukup. Saya tutup, kemudian konektor labelnya saya kurangin biar jangan terlalu banyak begini. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, inilah hasil gambar visualisasinya. Ada 4 pilihan di kiri atas. Bisa dengan lingkaran Bapak Ibu, bisa dengan yang seperti ini, bisa dengan yang seperti ini, bisa juga dengan gambar seperti ini gitu. Nah, misalnya saya pakai yang ini Bapak Ibu, contoh. Ini saya tarik Bapak Ibu. Ini bisa kita gambar sendiri juga Bapak Ibu. Maksudnya settingan gambarnya kita yang setting. Ini saya tarik misalnya Bapak Ibu. Ya, ini saya tarik juga. Oke. Kemudian ini saya tarik. Kemudian ini saya tarik misalnya. Nah, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu yang digunakan metode yang digunakan dalam menganalisis hasil dari katakanlah gambar visualisasi dari NVivo 12 ini Bapak Ibu lebih banyak menggunakan metode triangulasi ya. Jadi terkonfirmasi nggak dari informan yang lain kira-kira gitu ya, kalau hanya dari informan. Tapi kalau ada selain informan, ada dari YouTube dan lain sebagainya, lebih bagus lagi. Segmen konfirmasinya lebih berkualitas. Itu boleh Bapak Ibu. Tapi setidaknya Bapak Ibu, satu riset question tadi Bapak Ibu, yaitu bagaimana atau apa yang dirasakan oleh siswa ketika dilakukan metode pembelajaran kolaboratif. Ya, jawabannya Bapak Ibu bisa kita urutkan dari yang paling banyak konfirmasinya. Yang ini, semakin kreatif ada 6 kali. Kemudian mudah memahami materi ada 6 kali. Kemudian menarik dan lebih giat, ini ada 5 kali. Kemudian kadang merasa kesulitan, ini ada 3 kali Bapak Ibu. Ya, kemudian butuh konsentrasi. Nah, kalau butuh konsentrasi hanya 1, ini tergantung kita sebagai peneliti Bapak Ibu. Apakah menurut kita ini masih berpotensi terkonfirmasi dengan informan yang lain? Silakan, bisa. Maka kita bisa menambah Bapak Ibu informannya. Ya, tapi nanti kalau udah kita tambah 3 orang, 5 orang, ini tidak terkonfirmasi, bahkan ini saja yang keluar, artinya itu namanya sudah jenuh Bapak Ibu. Kalau sudah jenuh, ya sudah saatnya kita berhenti menambah informan. Maka
Ini terserah kita, boleh jadi pembahasan atau bagi sebagian peneliti ada yang direduksi juga Bapak Ibu, dibuang karena dianggap kurang terwakili karena tidak terkonfirmasi. Tergantung peneliti lah ya Bapak Ibu ya, karena kan riset kualitatif ini nggak kaku ya, tergantung peneliti. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, kemudian yang saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa data demografi responden itu bisa mengeksplor hasil penelitian Bapak Ibu. Misalnya gini, ada kadang merasa sulit. Lalu saya tarik Bapak Ibu, ternyata yang mengatakan kadang merasa sulit itu semuanya dari jurusan IPS Bapak Ibu. Misalnya yang ini. Kan kelihatan ini Bapak Ibu, sejalan dengan ini. Responden 3, 6, dan 5 Bapak Ibu yang mengatakan itu. Nah, ini kan bisa kita bahas. Kenapa? Karena mungkin memang jam pembelajaran matematika di jurusan IPS itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jurusan IPA misalnya Bapak Ibu. Itu contohnya. Misalnya begini ya. Oke, nah kalau jenis pria enggak kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ini kebetulan Bapak Ibu. Ini kebetulan misalnya gini ya. Untuk jenis wanita, misalnya yang paling banyak mengatakan kadang merasa sulit itu adalah yang mayoritas wanita. Mayoritas lah dulu kita katakan karena 2 dari 3 kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Mengatakan kadang merasa sulit gitu. Belum lagi kita menginterpretasikan tentang hal yang seperti ini dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah itulah pentingnya data demografi, data demografi responden Bapak Ibu. Ya, jadi di tahapan yang ketiga tadi memunculkan gambar visualisasi, di tahapan yang terakhir yang keempat Bapak Ibu, kita mengambil kesimpulan. Ya, di mana dari kesimpulan ini Bapak Ibu kita mendapatkan 5 jawaban atau 4 jawaban yang paling bagus, yang kuat ya. Semakin kreatif, mudah memahami materi, kemudian menarik dan lebih giat, kemudian kadang merasa sulit ya. Sedangkan butuh konsentrasi ini hanya satu orang yang menjawab, tergantung peneliti mau dilanjutkan lagi dengan informan yang lain atau mau direduksi terserah kepada peneliti. Kemudian yang terakhir tadi Bapak Ibu, saya juga menghubungkannya dengan data demografi responden. Apa maknanya ya? Salah satunya tadi misalnya ini contohnya saja ya, yang mengatakan kadang merasa sulit itu adalah jurusan IPS mayoritas kira-kira gitu, dan itu adalah mayoritas pria kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah dan lain sebagainya kalau kita mau explore lagi. Nah kemudian hasil ini Bapak Ibu kalau kita mau simpan dalam bentuk JPEG boleh, kita tinggal klik kanan, kemudian ekspor map, dia dalam bentuk gambar nanti tersimpan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita Bapak Ibu simpan, harus rapi-rapikan dulu Bapak Ibu. Dirapi-rapikan dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah itu barangkali Bapak Ibu sebagai pengantar lah dulu saya katakannya, karena besok kita akan praktek sama-sama, saya interpretasikan secara bersama-sama dengan kasus yang berbeda. Supaya Bapak Ibu di sisi teorinya itu nggak terlalu banyak, cara menggunakannya juga kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin dari bagian saya itu dulu, sebentar akan dilanjutkan oleh istri saya, Ibu Dr. Riris, Bapak Ibu. Jadi sisa kira-kira 30-an menit. Kita 2 jam sesinya hari ini, Bapak Ibu ya. Besoklah sekalian sesi tanya jawabnya, sekalian prakteknya ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang penting paham dulu Bapak Ibu, dapat gambarannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Bu Riris di sesi yang kedua, menjelaskan salah satu apa namanya contoh artikel riset yang baru kami presentasikan 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, di acara internasional conference, Bapak Ibu. Saya mohon izin, Bapak Ibu, kita bisa berfoto bersama dulu di sesi ini. Mohon izin buka kamera sebentar, baru nanti saya screenshot sebentar, Bapak Ibu, baru saya digantikan oleh Ibu Riris. Sebentar Bapak Ibu, saya ya dulu. Mohon izin Bapak Ibu, silakan dibuka sebentar kameranya. Ini ada 2 halaman ya Bapak Ibu ya. Saya screenshot dulu halaman yang pertama. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Halaman yang kedua sekarang. Halaman yang kedua. 1,
2, 3. Oke, saya simpan dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian ini saya buka dulu file untuk Bu Riris. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini filenya yang ini. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk ini saya tutup saja yang punya saya. Lalu yang terakhir mungkin Zoom-nya Bapak Ibu saya ganti dulu ke nama Bu Riris biar nanti dokumentasinya karena kita hanya menggunakan satu laptop ya Bapak Ibu ya. Ibu Riris. Oke. Materinya sudah ada. Oke, silakan ya. Saya lanjutkan ya apa yang sudah diceritakan oleh Pak Sihar kan gitu ya. Perkenalkan nama saya Riris Rotua Sitorus, otomatis saya orang Batak ya Bapak Ibu ya. Saya bukan orang Bali. Tadi ada yang nanya, Ibu orang Bali ya? Bukan gitu. Jadi saya ini mengajar di Maksi. Tampaknya bermasalah ya sinyalnya Bu Riris ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oh, Pak. Nggak dengar. Oke. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf internetnya tadi terputus karena memang mungkin sinyalnya ya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi saya mempelajari Envivo ini sekitar 2018 akhir ya Bapak Ibu. Kemudian saya bisa praktekkan karena berbagai kesibukan dan memang karena saya asalnya latar belakangnya itu adalah akuntansi, maka saya biasanya melakukan penelitian kuantitatif kan gitu ya. Jadi aliran kuantitatif orang akuntansi biasanya kan gitu. Nah, kemudian terakhir-terakhir ini mulai beralih kepada kualitatif karena sudah mengalami mungkin sedikit kebosanan dengan yang namanya kuantitatif karena biasanya ya yang saya alami sepertinya masih itu aja, sepertinya masih
saya butuh lagi nih yang baru kan gitu ya. Maka kita melakukan penelitian kualitatif, kemudian menggunakan pengolahan datanya yaitu dengan menggunakan in vivo kan gitu. Biasanya kualitatif ini kan dilakukan atau pengolahan datanya dilakukan dengan manual kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ambil sana sini terus kemudian direkap secara manual, kemudian nanti dibuat di Excel kan gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sihar ada 4 tahap ya Bapak Ibu di dalam in vivo tersebut, ada penginputan data, kemudian setelah itu dilakukan coding, kemudian visualisasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, salah satu penelitian kami, penelitian saya dan Pak Sihar yang kami presentasikan di dalam International Conference ya di Malang yang dilaksanakan oleh Stay Indonesia adalah jurnal atau artikel yang datanya diolah dengan in vivo. Oke, putus lagi Bapak Ibu, sorry lagi ya. Saya ulang ya share screen-nya Bapak Ibu. Sebentar. Host disable participant screen sharing. Oke, mohon Ibu host ya. Saya tidak bisa share screen. Ibu atau Bapak? Bu Desa nih. Oke, baik. Baik. Nggih. Masih belum bisa, Bapak. Nggih, sebentar ya, saya akan. Baik, Pak. Jadi berguna sekali ya Bapak Ibu NVivo ini. Pertama sekali saya menggunakan NVivo ini ketika saya menyusun disertasi, Bapak Ibu. Menyusun disertasi, jadi saya termasuk orang yang lama selesainya, ya di S3 lama selesainya karena apa? Yang terakhir adalah Ketua LPPM ya di Universitas 17 Agustus. Nah, dengan kesibukan-kesibukan itu akhirnya terlupa dan tidak punya waktu untuk mengerjakan disertasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah dapat warning dari kampus. Saya juga belum mendapatkan novelty ketika diajukan ini, ditolak, diajukan itu, ditolak. Nah, akhirnya saya mengikuti pelatihan NVivo yang tadinya pengen tahu aja apa sih NVivo kok kayaknya baru kan gitu ya. Saya orang kuantitatif kok NVivo saya belum pernah dengar kan gitu kan. Nah, terus kemudian saya mengikuti itu, saya berpikir kok sepertinya fungsi dari NVivo ini sebenarnya bisa banyak, tapi pada saat itu trainernya tidak menceritakan fungsi detailnya. Kemudian setelah saya pikir-pikir, saya mencoba menggunakan NVivo itu untuk disertasi saya. Untuk apa? Saya mengambil banyak artikel, saya mengambil banyak e-book untuk mencari saya. Jadi saya sudah punya variabel, tapi kemudian mentok di pengukuran yang baru kan gitu ya, supaya saya memiliki novelty. Nah,
akhirnya ketika saya menggunakan NVivo, saya mendapatkan novelty saya. Jadi saya punya pengukuran-pengukuran baru untuk beberapa variabel saya. Akhirnya diterima. Jadi setelah saya mendapatkan novelty, kemudian diterima proposal saya. Keluar masuk terus ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Oke. Dulu biar nanti kita lihat. Masih belum bisa, Bapak, untuk share screen? Ini saya telepon Bu Desa, belum diangkat ini. Sebentar ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu, supaya tidak membuang waktu ya, saya ceritakan saja ya Bapak Ibu. Mungkin filenya sudah ada dikirim Pak Sihar, ada Pak Sihar? Oke, ada dikirim Pak Sihar ya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu katanya ya. Baiklah, saya ceritakan saja Bapak Ibu supaya tidak terbuang waktunya. Baik, penelitian yang kami lakukan ya yang bersama Pak Sihar berjudul Challenges, Strategies, and Qualification of Auditors in the Society 5.0 Era kan gitu kan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sihar di awal latar belakang kan gitu ya. Kenapa ini kami lakukan? Jadi memang karena adanya statement dari atau keputusan dari pemerintah Jepang ya Bapak Ibu ya yang menyatakan bahwa mereka sekitar tahun 2026 akan melakukan atau banyak yang akan dihadapi oleh berbagai profesi, tantangan yang dihadapi ya Bapak Ibu tidak terlepas dari akuntan kan gitu ya. Jadi karena kami adalah orang akuntansi maka kami meneliti di bidang atau di latar belakang ilmu kami kan gitu ya. Jadi kami meneliti untuk auditor gitu. Kedepannya bagaimana sih auditor ini berfungsi nggak sih, dipakai nggak sih jasanya kan gitu, manusianya kan gitu, dipakai nggak sih manusianya nantinya kan gitu ya. Jadi tidak apakah mereka akan kalah dengan robotik kan gitu. Nah, maka kami melakukan penelitian ini dengan mencari data dari berbagai sumber. Jadi kalau untuk ini kami tidak melakukan wawancara Bapak Ibu, tidak melakukan wawancara kenapa? Karena kalau kami melakukan wawancara terlalu banyak nanti responden ataupun informan yang harus kami cari yaitu para auditor kan seperti itu kan. Kemudian para pengguna jasanya atau auditi kan seperti itu ya Bapak Ibu perusahaan-perusahaan. Nah,
Jadi ada 4 tahap yang kami lakukan. Oh lala, keluar lagi, Bapak kan sebagai co-host ya. Ini keluar Bapak lagi cuman sayanya. Bisa diturup di Pak, dan materi dari Bu Riris nih, biar bisa presentasi. enggak. PowerPoint kan gitu ya. Ini Bu Desa saya hubungin tidak mengangkat gitu. Nggak Maaf Bu apa-apa ya. ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nggak Ya apa-apa, saya ini juga ini Zoom-nya keluar masuk internetnya. ya di samping itu Bu Desa nggak bisa saya hubungin ini. Beliau co-host, dia Mungkin hostnya. Iya, kemana ini Bu ya, Desa? karena Ya, sudah malam mungkin ya Pak ya. ya bisa jadi Bu. Kami baru saja datang juga dari visitasi dari S1 Oh, akuntansi. Iya, oh assessment ya Pak, lapangan. Ya, mungkin lelah ya Pak, capek hari ini. itu dia. Lelah hari ini, jadi mungkin Bu Desak itu. Baik, nggak apa-apa, saya lanjutkan aja ya Pak ya, sekali Ya, menceritakan kan gitu ya. Ya, baik. ya. Oke. Eh, baik, jadi dilakukan dengan 4 tahap. Tadi mengambil data kan gitu ya. Jadi data itu ada 2 jenis kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada 2 jenis, ada data internal dan ada data eksternal kan gitu ya. Nah, data internal ini adalah data yang ada pada kita dalam artian tidak perlu menggunakan internet kan gitu ya. Jadi jurnal-jurnal, artikel-artikel atau buku-buku yang sudah ada di komputer kita kan gitu ya, yang sudah ada di komputer kita. Terus kemudian data eksternal yaitu data yang kita harus cari dari internet kan gitu ya, dari internet. Nah, data-data itu kami ambil kan gitu ya Bapak Ibu. Data-data itu kami ambil. Nah, sebagai sumber datanya itu ada 5 jenis ya Bapak Ibu, 5 jenis yang kami ambil. Yang pertama adalah artikel jurnal. Kemudian video yang ada di YouTube, kemudian online news dan e-book, dan yang terakhir adalah proceeding. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu data yang kami ambil kemudian di-input Bapak Ibu. Namun sebelum kami mengambil sebelum kami menginputnya itu, sebelum kami mengolah, kami memunculkan atau membuat research question dulu. Ya, membuat research question dulu dari challenge, kemudian dari strategi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghadapi era 5.0 tersebut. Kira-kira apa ya research question yang bisa kita munculkan? Nah, di sini kami membuat dan memutuskan ada 2 research question-nya Bapak Ibu ya. Ada 2 research question-nya. Research question yang pertama adalah apa kira-kira challenge yang akan dihadapi oleh auditor pada era 5.0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada era 5.0 apa strategi dan kualifikasi yang harus dipersiapkan oleh si auditor kan gitu ya dalam menghadapi itu. Nah, kemudian dari data yang kami sebutkan tadi itu kami memperoleh 26 data ya Bapak Ibu, kami memperoleh 26 data. Kemudian dari 26 data itu kami reduksi kan gitu ya. Pertama, reduksinya atau pengurangannya adalah dari coding yang tidak relevan. Maksudnya coding yang tidak relevan ini adalah bahwa apa yang ada di dalam isinya, jadi dari yang pertama, dari research question yang pertama, kami mengolah 26 data ya dari jurnal, artikel, YouTube, online news, e-book, proceeding. Nah, ada yang tidak relevan. Untuk jurnal artikel, Bapak Ibu, yang tidak relevan itu dengan kata lain nggak nyambung gitu dengan research question kami. Tidak ada menyebutkan apapun mengenai challenge auditor di era 5.0. Jadi untuk artikel jurnal itu ada sekitar 12 ya yang harus direduksi yang tidak relevan. Untuk YouTube ada 6, online news ada 6, e-book kepakai semua, proceeding terpakai semua, ada.
gitu. Nah, yang tidak relevan ini harus dibuang, ya, dikurangi dari data. Nah, setelah yang tidak relevan, kemudian satu lagi yang harus direduksi adalah coding yang tidak terkonfirmasi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Siar, dikatakan tidak terkonfirmasi apabila kurang dari 3 Bapak Ibu yang mengkonfirmasi dari coding tersebut seperti itu. Jadi mungkin muncul hanya satu kali kan gitu ya Bapak Ibu, hanya di dalam satu artikel, sementara artikel yang lain atau YouTube yang lain, online news yang lain tidak mendukung, tidak ada kan gitu ya. Nah, coding yang tidak terkonfirmasi untuk artikel jurnal itu ada 4, YouTube ada 2, kemudian online news ada 2. Maka jumlah data akhir yang bisa diolah ya Bapak Ibu ya untuk research question yang pertama, untuk jurnal artikel itu ada 7, YouTube 7, online news 3, kemudian ebook 6, kemudian proceeding 2. Seperti itu. Jadi ada sekitar 20 sebentar 10 kemudian 25 Bapak Ibu ya. Sekitar segitu. Jadi, nah, ini Bapak Ibu diolah ya untuk research question yang pertama, maka kita munculkan coding, Bapak Ibu. Dengan data yang ada, kita masuk ke proses yang berikutnya, yaitu melakukan coding. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari research question yang pertama, kemudian dari pengolahan datanya, untuk yang pertama, kami memperoleh, mungkin Bapak Ibu kalau punya filenya ya, Bapak Ibu bisa melihat di gambarnya tersebut, ya di gambarnya, ada 6 coding untuk research question yang pertama, seperti itu, ya. Ada 6 coding untuk research question yang pertama, ya Bapak Ibu, yang kami peroleh. Tadi seperti disebutkan oleh Pak Sihar, ya, coding ini Bapak Ibu memang namanya penelitian kualitatif, subjektif ya Bapak Ibu, dengan kata lain tergantung dari si peneliti kan gitu ya, tergantung dari si peneliti kan gitu ya untuk menentukannya. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu kami memperoleh ada 6 coding untuk research question yang pertama. Yang pertama adalah audit activities using artificial intelligence. Kemudian competition with auditors from various countries ya. Jadi dari negara-negara yang berbeda, macam-macam negara. Jadi ada kompetisinya. Kemudian ini untuk challenge-nya ya Bapak Ibu. Data and information presented electronically kan gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi mereka kan gitu. Nah, kemudian efforts to improve IT-based auditor skills according to global standard. Kemudian yang kelima adalah human centered with technology based, dan yang keenam adalah types of fraud increase due to technological advancement kan gitu Bapak Ibu. Jadi ada 6 coding Bapak Ibu dari data yang kami masukkan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bisa lihat di tabelnya, di situ terkonfirmasi berapa, atau katakanlah berapa kali muncul, berapa kali ditemukan dari referensi atau dari data yang kami input tadi. Untuk coding yang pertama, 20 kali ditemukan Bapak Ibu, berarti terkonfirmasi kan gitu kan. Coding yang kedua 5 kali, coding yang ketiga 14 kali, coding yang keempat 5 kali, yang kelima 9 kali, dan yang keenam itu 8 kali. Ya Bapak Ibu, sumbernya ada. Jadi kalau di tabel tersebut Bapak Ibu bisa lihat di reference itu ya, Bapak Ibu bisa lihat itu dapat dari mana saja. Misalnya seperti audit activities using artificial intelligence, ini coding yang pertama, didapat dari jurnal artikel, dapat dari YouTube, dapat dari e-book, dari online news, dari e-book, kemudian dari proceeding. Ada di situ ya Bapak Ibu, ada namanya Zhang et al, kemudian Sanjaya, Wandira, nah seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk pengkodingannya, kemudian visualisasinya juga ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang didapatkan. Jadi dengan kata lain, challenge yang akan dihadapi oleh si auditor dari data yang kami kumpulkan ini, data yang sekitar 26 ini ya Bapak Ibu, nah, diperoleh 6 coding. Jadi 6 challenge yang kemungkinan akan dihadapi oleh si auditor di era 5.0 berdasarkan sumber yang kami olah seperti itu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke research question yang kedua. Research question yang kedua ya Bapak Ibu, tadi strategis
and qualification, kan gitu ya. Apa strategi dan apa kualifikasi yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan, dipersiapkan, kemudian apa kualifikasi yang harus dipersiapkan oleh si auditor menghadapi era 5.0 tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu langsung ya pengkodingannya sama ya Bapak Ibu, data yang kami masukkan sama ya Bapak Ibu, jumlah data awal. Kemudian dari pengolahan data ada direduksi Bapak Ibu, coding yang tidak relevan untuk artikel ada 12, YouTube ada 6, online news ada 6. Seperti itu. Kemudian yang tidak terkonfirmasi ada 4 untuk artikel, kemudian untuk YouTube ada 2 dan online news ada 2, Bapak Ibu. Maka data yang dapat diolah untuk jurnal artikel 7, YouTube 7, online news 3, kemudian e-book 6, kemudian proceeding 6. Inilah data akhirnya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi 26 ya Bapak Ibu. Nah, setelah kami masukkan itu Bapak Ibu, maka dilakukanlah pengkodingan, visualisasi kan gitu ya Bapak Ibu, dihasilkan seperti gambar yang ada pada file tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu bisa buka. Nah, dari pengolahan data diperoleh Bapak Ibu dari research question yang kedua, kami mendapatkan 7 coding ya Bapak Ibu ya. Kami memperoleh 7 coding ya untuk research question yang kedua. Yang pertama, able to act forensic intelligence, kemudian able to utilize information from big data, kemudian auditors must be adaptive to technological changes, kemudian have auditor expertise certification at international level, kemudian proactively detect transaction with IT skills, kemudian innovative and integrated with IT, kemudian yang ketujuh, understand the concept and implementation of Internet of Things, ya Bapak Ibu. Nah, inilah coding yang kami peroleh berdasarkan 26 data tadi, kemudian berapa kali diperoleh, berapa kali muncul untuk satu coding, Bapak Ibu bisa lihat di kolom kedua, di coding intensity. Untuk yang coding pertama 14 kali, coding kedua 12, coding ketiga 14, keempat 11, 5 10, kemudian yang keenam 11, dan yang ketujuh 8. Seperti itu. Sumbernya ada ya Bapak Ibu, referensinya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambarnya ya. Di situ kan kalau dari gambarnya seperti contoh yang sudah dibuat Pak Siar tadi, jadi ada garisnya simpang siur ya Bapak Ibu, ada ke kiri ke kanan, itu menunjukkan bahwa coding yang pertama itu berasal dari mana, kan gitu ya Bapak Ibu, referensinya yang mana, terdapat di mana, seperti itu. Jadi kalau dengan menggunakan NVivo, penelitian kualitatif ini memang jadi menarik Bapak Ibu. Kenapa lebih menarik? Tampilannya itu menarik karena sudah ada gambarnya, kemudian di tabelnya juga sudah ada. Dan itu memudahkan kita, Bapak Ibu, untuk peneliti kualitatif, kan gitu ya. Memudahkan kita dalam mengolah datanya, terus kemudian memvisualisasikannya, kemudian untuk melakukan kesimpulan seperti itu. Jadi di sini ditarik kesimpulan, yaitu yang terakhir ya, tahap terakhir, Bapak Ibu, disimpulkan bahwa untuk research question yang pertama, jadi challenge yang akan dihadapi oleh si auditor itu ada 6 di era 5.0. Kemudian yang kedua, strategies and qualification yang harus disiapkan oleh auditor di era 5.0 ada 7 seperti itu Bapak Ibu. Jadi enak sekali Bapak Ibu menggunakan NVivo ini ya, yang tadinya seperti saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu, yang tadinya saya tidak tertarik dengan kualitatif, saya pikir kualitatif hanya ngambil atau cari data, terus kemudian dideskripsikan saja, mencari datanya pun misalnya cari di buku, baca-baca, tanya 1-2 orang kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata setelah saya melakukan ini menarik sekali Bapak Ibu, apalagi dengan menggunakan NVivo. Jadi karena saya adalah kuantitatif seperti tadi, jadi saya membutuhkan latar belakang. Kenapa saya harus melakukan ini kan gitu ya? Kalau orang kuantitatif sangat dicekokin dengan namanya
latar belakang atau fenomena kan. Sementara kualitatif sebenarnya tidak begitu kan gitu. Sebelumnya latar belakangnya apa? Yang tadi itu kan Bapak Ibu ya. Jadi 5.0 oleh pemerintah Jepang kan gitu kabinetnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kita gitu? Bagaimana dengan profesi yang ada di Indonesia nantinya kan gitu ya. Maka kami melakukan penelitian ini dan ternyata menghasilkan Bapak Ibu menghasilkan, dan menurut saya pribadi ini akan berguna hasilnya kan gitu kan. Jadi akan diketahui oleh auditor bahwa challenge mereka nanti apa, kemudian strategi dan kualifikasi yang harus mereka persiapkan apa untuk menghadapi era 5.0 tersebut seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan untuk penelitian kami yang sudah kami presentasikan di International Conference sekitar 2 minggu lalu ya Bapak Ibu. Untuk penelitian yang lain sebenarnya ada juga yang sudah kami publikasikan juga ya. Jadi tetap masih bersama Pak Sihar kan gitu ya Bapak Ibu. Itulah enaknya Bapak Ibu kalau suami istri punya latar belakang yang sama Bapak Ibu. Dalam artian latar belakang bukan ilmunya saja, tapi kemudian passion sama Bapak Ibu. Jadi kami melakukan penelitian bersama, kemudian melakukan pelatihan bersama, kan seperti itu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa membuat Bapak Ibu semakin tertarik untuk melakukan penelitian terkhususnya kualitatif dan menggunakan NCIFO. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Besok Bapak Ibu ketemu lagi dengan Pak Sihar. Jadi di jam yang sama, jam 7, jam 19 ya Pak Sihar ya. Jam 19 untuk WITA, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketemu lagi dengan Pak Sihar, dan besok saya tidak ketemu lagi Bapak Ibu. Jadi besok sudah fokus dengan Pak Sihar, karena jadi supaya lebih ini lagi, untuk wawancara dan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Baik, saya serahkan kepada Bu Desek atau kepada Pak Tungga Atmaja. Silakan Pak Tungga. Saya serahkan. Ya, terima kasih Bu Riris. Jadi demikian materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi saya mohon maaf tadi Bu Desa menghilang beliau ya. Jadi terpaksa ada beberapa hambatan. Jadi saya sendiri terus terang baru pertama kali juga melihat pemaparan dari software ini Bu. Jadi biasanya kita melakukan penelitian dengan cara tradisional dan mungkin nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah penelitian kualitatif dalam ya skup yang lebih luas boleh jadi, dengan tetap tidak melupakan upaya untuk mencari makna dalam riset yang kita laksanakan. Jadi sangat bermanfaat. Jadi besok kita akan lanjutkan ya untuk aspek teknisnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Ibu Riris. Selamat beristirahat buat Ibu dan Bapak. Juga adik-adik semua nggih. Semoga selalu sehat. Semoga kita bisa bertemu besok dalam kondisi yang tetap semangat gitu ya. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Izin live nggih. Iya, Pak. Ibu Ririsnya udah hilang juga ya. Oke, demikian ya. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam ya. Ya, selamat malam. Pak. Malam Pak. Malam Pak.